Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Abah Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Haja Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhyiddin Putri. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Nidhomi selaku pengampu pelajaran tafsir tematik. Yang kami hormati orang tua saya yang telah mendoakan saya dan mensupport saya. Dan tak lupa teman-teman saya yang saya sayangi dan berbahagia. Perkenalkan, nama saya Tiffany Dewi Rohmania dari kelas 6B. Saya akan mempresentasikan jilbab kaum muslimah. Di sini saya akan menerangkan 5 poin. Langsung saja yang pertama. Poin pertama yaitu makna global. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yang mana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pada kaum mukminin tentang keharusan memakai jilbab. Karena jika seseorang memakai jilbab, maka mereka akan terjaga kesucian dan kehormatannya. Bahkan Allah pun memerintahkan untuk memakai jilbab yang menjulur ke seluruh tubuh, agar seorang wanita bisa terjaga harga dirinya dan bisa dikenal sebagai perempuan yang terjaga dari syahwat. Langsung saja poin yang kedua yaitu sebab turunnya ayat. Para mufasir menerangkan beberapa pendapat bahwa sebab turunnya ayat di sini dikarenakan adanya banyak seorang perempuan yang keluar malam karena tujuan buang hajat atau yang lainnya. Dan pada saat itu di Madinah banyak sekali orang fasik, yang mana ketika ditanya orang fasik tersebut menjawab hanya sekedar mengganggu budak perempuan saja. Maka dari itu Allah memerintahkan untuk membedakan perempuan merdeka dan budak perempuan. Lanjut poin yang ketiga yaitu kandungan hukum. Di sini ada 4 poin. Yang pertama dengan pertanyaan, apakah berjilbab itu wajib? Jika dikutip dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu menunjukkan bahwa berjilbab itu diwajibkan bagi orang mukallaf, dalam kutip orang Islam. Kemudian dalam pembahasan ini juga dicantumkan bahwa agar para orang tua itu memakaikan jilbab putrinya di umur 10 tahun. Pendapat ini dikiaskan dalam sabda Nabi yang menyuruh anak-anaknya sholat di umur 7 tahun. Kemudian kandungan hukum yang kedua dengan pertanyaan bagaimana cara berjilbab. Di sini ada 4 pendapat. Yang pertama yaitu pendapat At-Tabari dari Ibnu Sinin, yaitu memakai jilbab seluruh wajah kecuali mata sebelah kiri. Kemudian yang kedua Ibnu Jarir At-Tabari dari Abu Hayyan, yaitu memakai jilbab seluruh wajah kecuali 2 mata. Yang ketiga dari As-Sudai, yaitu menutup wajah kecuali mata. Dan yang terakhir Abdul Razak dari Ummu Salamah, yaitu memakai jilbab seakan-akan dikerubungi oleh burung gagak karena pakaian hitam yang mereka kenakan. Kemudian lanjut ke yang ketiga dengan pertanyaan, apakah menutup wajah itu wajib? Di sini ada 2 jawaban. Yang pertama, tidak wajib jika seseorang itu tidak menggunakan alat kosmetik, contoh bedak, lipstik, dan yang lainnya, dan jika tidak menimbulkan fitnah. Kemudian jawaban yang kedua itu berhukum wajib jika dia tidak menimbulkan syahwat atau tidak menimbulkan fitnah. Dan di situ ada banyak perbedaan para ahli tafsir, yang intinya menutup wajah agar dikenal sebagai perempuan yang merdeka. Terus lanjut yang keempat dengan pertanyaan apa saja syarat-syarat berhijab dan berhijab sesuai syariat. Di sini ada 6 syarat. Yang pertama, berhijab dengan menggunakan hijab sampai seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, hijabnya itu tebal dan tidak tipis. Yang ketiga, semata-mata sebagai
tidak semata-mata sebagai hiasan saja. Kemudian yang keempat, jilbabnya itu longgar. Yang kelima, tidak memakai wangi-wangian karena akan menimbulkan syahwat. Kemudian yang terakhir, pakaiannya itu tidak menyerupai pakaian laki-laki. Kemudian poin yang keempat yaitu kesimpulan. Di sini ada 7 kesimpulan. Yang pertama yaitu berjilbab itu wajib bagi seluruh kaum muslimah. Kemudian yang kedua, putri dan istri Nabi itu sebagai suri tauladan para wanita muslimah. Kemudian yang ketiga, jilbab itu dipandang menurut syara untuk menutupi perhiasan dan seluruh badan. Kemudian yang keempat, berjilbab itu wajib bagi wanita muslimah untuk menempatkan kedudukan yang mulia dan terhormat. Kemudian yang kelima, berjilbab menurut syara itu untuk melindungi dari kerusakan. Yang keenam, wanita muslimah itu wajib berpegang pada syariat Islam. Kemudian yang terakhir yaitu Allah mensyariatkan hukum-hukum demi kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Kemudian poin yang terakhir yaitu hikmah tasyri'. Di sini sebagian orang itu mengira bahwa berjilbab itu tidak wajib bagi kaum muslimah, tapi hanya sebagai tradisi pada masa Abbasiyah. Di situ pemikiran tersebut itu bisa terjadi dengan 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu tidak tahunya mereka tentang ajaran Islam dan kitab suci yang terang. Kemudian yang kedua, mungkin tujuannya yang tersembunyi dan dari orang-orang yang berpemikiran bebas. Ya, dari sini saya telah menerangkan 5 poin ini. Dan apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari